yang aku lakukan saat itu adalah gue bantu diri gue sendiri dulu. Bukan berarti egois nggak ngurusin anak gue, enggak. Tapi sambil aku membenahi diriku, aku membantu anakku. Jadi barengan. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Season 2. Segmen we will talk about single fighter yang sukses di bidangnya. Episode ke-14 hari ini menghadirkan salah satu ibu tunggal yang profesinya sebagai penggiat isu perempuan, Poppy Erdi Harjo. Hai Mbak Poppy. Hai. Apa kabarnya sih Mbak Poppy? By the way. Puji Tuhan, baik. Walaupun work from home ya, tapi pekerjaan yang berurusan dengan isu perempuan jalan terus. Nggak ada work from home-nya tetap gitu. Oke, jalan terus dan saya perhatikan juga media sosialnya terus ya membela perempuan khususnya yang ada di Indonesia seperti itu gitu kan. Isu-isu yang belakangan lagi trending tuh apa sih menurut Mbak Poppy? Karena kan banyak sekali nih ya, dari mulai kekerasan seksual, lalu juga cyberbullying terhadap perempuan gitu kan. Tapi sebenarnya yang sekarang lagi hot-hotnya atau yang memang lagi dibantu atau digerakkan oleh Mbak Poppy dan teman-teman sendiri lagi sampai di mana, by the way? Kalau kita sih tetap ya fokusnya adalah di kekerasan seksual. Sebenarnya lebih ke kekerasan berbasis gender gitu. Jadi apapun bentuk kekerasannya, bukan sekedar kekerasan seksual gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kita fokuskan. Selama ini tuh kenapa aku nyebutnya kita, karena aku nggak sendiri. Kita gerak sama-sama. Jadi kita ini adalah tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual, atau kita menyebutnya Kompaks. Nah, Kompaks ini macam-macam nih, banyak. Salah satunya adalah komunitasku. Komunitasku ini adalah support group. Support group buat apa? Buat perempuan. Perempuan yang kayak gimana? Perempuan yang mungkin sudah berdaya atau menuju berdaya atau masih ragu-ragu gimana caranya untuk berdaya. Namanya perempuan tanpa stigma. Nah, kita di Kompaks ini kita gerak tuh sama-sama, baik menyebarkan informasi seputar hak perempuan, menyebarkan informasi mengenai isu kekerasan seksual, menyebarkan informasi mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual gitu ya, gitu kan. Kita seringkali kita membicarakan isu-isu perempuan lah, sampai yang terakhir ini yang lagi heboh banget, yang lagi viral tuh ya kan, membahas soal child free. Membahas soal child free, di mana buat kita sebenarnya sebagai perempuan itu adalah haknya perempuan untuk untuk memutuskan kalau mereka tidak mau punya anak. Jadi kayak gitu-gitulah, lebih ke dan kalau misalnya tadi Kimi ngomong soal cyberbullying, masuknya adalah karena kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online pun banyak bentuknya, mulai dari doxing gitu ya, gua pasang aja foto lo nih, terus habis itu gua kata-katain gitu kan ya di Instagram gitu, terus habis itu semua orang nyaut, oh iya bener tuh ini, itu kan aku doxing artinya. Sampai deepfakes itu ada orang yang bener bikin mukaku, terus dibikin videonya seolah aku lagi melakukan hubungan seks sama siapa gitu ya. Jadi dibikin tuh niat banget gitu. Pokoknya makin kreatif selama pandemi itu nih ya. Selama pandemi nih, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu makin kreatif, Kim. Sedih banget gitu ingatnya. Makin beragam gitu bentuknya. Kayak awal-awal kita mikirnya cuma yang catcalling kali lebih paling banyak ya, karena orang mondar-mandir terus yang cewek cakep banget gitu ya. Atau yang assalamualaikum nona gitu, mau ditemenin nggak gitu ya kan gitu. Berbalut kayak gitu-gitu, padahal sebenarnya kita di catcall. Tapi sekarang tuh makin banyak, makin beragam gitu. Beruntungnya kalau menurut aku sekarang ini perempuan pun sudah makin banyak yang paham kalau mereka bisa bersuara. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat nih ada yang posting apa di akun gosip deh yang paling gampang gitu ya, itu sudah makin banyak tuh perempuan-perempuan yang masuk dan bilang ini nggak benar nih, this is not right, ini not okay gitu. Jadi cukup antara sedih sama cukup seneng gitu ngelihat perkembangannya, banyak teman-teman yang terutama yang muda-muda gitu ya, yang makin lantang bersuara. Jadi kerjanya nggak berat sendirian gitu. Iya,
Oleh karena itu kan memang ini menjadi salah satu wadah ya Mbak Poppy dan juga teman-teman komunitasnya sebagai kita para perempuan yang bisa speak up pada akhirnya ketika hal-hal yang tidak mengenakan tersebut terjadi sama kita sebagai perempuan gitu kan. Tapi by the way Mbak Poppy sendiri memulai pada akhirnya nih konsentrasi di bidang ini menjadi pegiat isu perempuan itu dari kapan sih Mbak? Karena kan saya sendiri juga perhatikan pandemi ini juga semakin banyak ya orang yang kayaknya melakukan jadinya genre kepada perempuan tuh seperti itu gitu. Dimulai tahun berapa Mbak Poppy memulai sebagai pegiat isu perempuan sendiri? Aku tuh sebenarnya udah feminis dari kecil. Cuma nggak tahu aja kalau itu namanya feminis gitu ya. Tapi memang dari dulu mungkin karena aku dibesarkan di keluarga yang patriarkis ya gitu. Jadi aku lambat laun aku mempertanyakan, dari bertanya sampai kemudian mempertanyakan, kenapa sih aku dibedakan, kenapa sih perlakuan ke aku tuh beda. Dan seringkali jawabannya karena kamu perempuan. Tapi dulu kan kita nggak paham ya, nih kita masih kayak gimana sih gitu, gue harus kayak apa sih, sampai kemudian aku bertemu dengan teman-teman perempuan yang juga punya concern di isu perempuan, dan kemudian mulai belajar gitu ya, oh ternyata ada yang kayak gini, ternyata ada yang kayak gitu, ternyata ada yang... Dan berawalnya tuh justru dari satu komunitas yang khusus untuk janda, jadi bukan single mom ya, janda, pokoknya perempuan yang cerai mati atau cerai hidup gitu ya, mau udah jadi ibu atau belum jadi ibu gitu. Aku masuk ke komunitas itu dan kemudian aku melihat, oh iya ya, banyak ya perempuan ternyata di luar sana yang masih berpikir kalau mereka sekedar objek. Mereka merasa mereka tidak punya kendali atas hidupnya. Terlepas misalnya mereka sudah keluar dari rumah, tapi mereka masih merasa mereka dikekang sama keluarganya. Oh, lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu, lu nggak perlu ngambil ini, nggak perlu ngambil itu. Bahkan urusan pekerjaan aja kadang-kadang ngapain ngambil kerjaan yang itu, lokasinya jauh, cari yang dekat-dekat rumah aja. Padahal sebenarnya mungkin kesempatannya lebih baik kalau dia jauh dikit lah dari rumah gitu kerjanya, gitu. Kayak gitu-gitulah. Dan sampai kemudian aku diundang ke TV nasional tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2019 akhir. Dari situ Instagramku tuh baru kayak meledak gitu loh, Kim. Banyak banget perempuan yang reach out ke aku dan curhat. Dan aku berpikir, iya astaga, ternyata banyak ya perempuan di luar sana yang berpikir seperti aku dulu. Jadi aku sendiri kan penyintas KDRT dan aku penyintas dan pernah di relasi pernikahan yang buruk. Gitu. Jadi aku merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Sedikit banyak aku paham lah apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi aku mikir, wah ini pemikiran aku dulu. Dan sekarang aku sudah mulai menggeser pemikiran pun. Dan ternyata masih banyak perempuan yang berpikir seperti aku dulu. Bagaimana ya cara membantunya gitu. Jadi dari situlah kemudian aku secara konsisten aku menggunakan platformku di media sosial untuk mulai menyuarakan isu-isu perempuan yang relatable buat banyak orang. Dan ternyata sampai detik ini gitu ya, dari tahun 2020 aku mulai aktif setahun lah gitu ya, dari 2019 akhir 2020 awal sampai sekarang. Dari mulai aku Instagramku isinya cuma segelintir, cuma 200 orang lah, 200-300 orang, sekarang udah hampir 18.000. Jadi kebayangkan betapa banyaknya perempuan sebenarnya di luar sana yang berharap ada satu orang yang memulai dulu untuk ngomong. Setelah itu mereka mengamplify ibaratnya. Jadi kalau aku posting tuh banyak banget yang repost. Thank you ya Kak, akhirnya menyuarakan. Jadi ibaratnya aku ini sekarang bukan bersuara buat seluruh perempuan Indonesia, bukan itu juga. Namun aku bisa mengamplifikasi, aku bisa meminjamkan suaraku untuk isu-isu tertentu gitu. Nggak semua isu perempuan aku sentuh karena bukan karena aku tidak peduli, tapi aku nggak punya capability di situ. Itu bukan itu contoh misalnya isu perempuan yang berhubungan dengan LGBTQ. Aku nggak berkompeten di situ, jadi aku tidak berani menyuarakan itu kecuali kalau misalnya memang ada informasi yang bisa aku bagikan juga.
Dan aku biasanya kalau untuk teman-teman misalnya kawan tuli gitu ya, perempuan tapi perempuan dengan disabilitas, aku juga nggak banyak suara. Kenapa? Karena aku tidak ada di sana. Jadi aku hanya membantu menyebarkan kalau misalnya mereka minta aku untuk berkolaborasi. Jadi lebih ke kolaborasi. Aku nggak mau, kita juga di Kompaks kita nggak yang semuanya kita hajar, tapi kita punya specialized sendiri-sendiri. Kayak kalau di Kompaks itu ada SafeNet, yang khusus ngebahas soal yang khusus memang ngurusin kekerasan berbasis gender online. Semua yang cyber, mulai dari cyberbullying kayak tadi kamu bilang, mulai dari cyberbullying sampai NCII, non-consensual dissemination of intimate image, atau yang biasa disebut revenge porn. Itu tuh mereka yang ngurusin. Jadi kita biasanya kita arahin tuh ke mereka gitu. Kayak gitu-gitulah gitu. Kita gerak sama-sama lah gitu untuk mengcover most of the issue yang dialami sama perempuan lah di Indonesia. Kondisi sih boleh nggak pasti, tapi jaga kesehatan secara mandiri bukti tanda kita mencintai diri sendiri. Salah satu cara mudahnya adalah dengan rajin minum jamu. The Ajeng tradisional, jamu yang fresh dengan kemasan modern dan higienis. Langsung aja pesan lewat WhatsApp di 0822 407 37346 atau kunjungi juga Instagram @theajeng_tradisional dan Shopee The Ajeng Tradisional. Yuk sehat minum jamu bersama The Ajeng Tradisional. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Tapi rata-rata ya, kenapa sih pada akhirnya, mungkin kan sekarang banyak yang cerita sama Mbak Popi kan, mereka tuh selama ini diam gitu, nggak berani untuk speak up atau menyampaikan apa yang mereka sedang alami atau yang mereka rasakan gitu kepada orang terdekat, misalkan. Nah ini selalu aku sampaikan ke semua orang. Kalau orang terdekat belum tentu orang yang tepat pada saat untuk menceritakan kasus kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara soal kasus kekerasan seksual, contoh, misalnya kamu adalah anak usia 15 tahun yang kemudian dicipoain lah sama cowok yang ngakunya umur 18 tahun tapi ternyata umurnya 28 tahun. Diajak kenalan, diajak ngobrolan, terus kemudian aku pengen dong lihat kamu nggak pakai hijab, kamu pasti cakep deh kalau nggak pakai hijab. Dia foto, dia kirimin ke lakinya. Kalau cerita ke ibu atau ke bapaknya, menurut kamu seperti apa responnya? Ya marah ya. Respon itu yang menakutkan, lebih menakutkan daripada kekerasan seksual yang terjadi sama mereka. Oke. Atau misalnya perempuan yang sudah berusaha melakukan yang terbaik menurut versinya mereka, namun mereka tetap jadi korban kekerasan seksual. Pada saat kita cerita ke orang terdekat, either mereka bertanya atau mempertanyakan kenapa bisa terjadi, atau mereka fokusnya ke pelaku, dikejar pelakunya, padahal ada korban loh nih yang perlu diurusin gitu. Iya benar. Diurusin dalam artian apa? Apakah dia butuh pendampingan psikologis? Apakah dia trauma? Betul. Atau misalnya terjadi pendarahan, misalnya kalau terjadi kasus perkosaan kan gitu, bisa jadi dia mengalami pendarahan. Benar. Ditangani dulu korbannya, baru setelah itu kita pikirkan pelakunya. Nah itu kita lakukan sebagai pendamping. Jadi kalau misalnya siapapun datang ke kita tuh nggak fokus sama pelakunya, kita tanyain dulu, ayo oke. Bagaimana kondisi kamu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu butuhkan? How can we help? Bagaimana kami bisa membantu? Jadi kita nggak siapa pelakunya siapa? Ayo kita kejar, enggak. Nah itu yang membuat perempuan-perempuan plus social conditioning kan. Social conditioning itu yang membuat perempuan semakin sulit untuk bicara. Contoh, perempuan itu baiknya nggak keluar malam. Perempuan itu baiknya kalau ngomong pelan. Perempuan itu baiknya kalau duduk, jangan kebuka nih ininya, jangan ngangkang, tutup ini. Nah, social conditioning seperti itu kan membuat kita makin lama makin enggan untuk bersuara. Jangan, ini gara-gara kemarin gue pacarnya pendek. Padahal belum tentu itu. Karena kalau kekerasan seksual itu, motifnya tuh nggak pernah seks, nggak pernah nafsu, tapi relasi kuasa. Orang ini ingin menguasaimu. Cara menguasai perempuan itu adalah dengan menyerang seksualitasnya.
Nah, kalau bicara tentang perempuan juga, ini kan Mbak Popi juga termasuk salah satu perempuan ibu tunggal yang tadi juga sempat bilang ya, sempat berada dalam hubungan kekerasan rumah tangga seperti itu. Pada akhirnya kan Mbak Popi sekarang bisa berdiri tegak nih sebagai ibu tunggal yang hebat. Ini kan Listen to Kimi FM sebagai support system to each other. Apa sih yang waktu itu pada akhirnya membuat Mbak Popi nih, seorang Popi RD Harjo itu bisa kuat dan bisa seperti sekarang gitu loh bertahan, karena tidak semua wanita dalam kekerasan rumah tangga apalagi itu bisa berdiri tegak. Ada yang trauma, bahkan ada yang sampai bunuh diri seperti itu. Benar. Nah, kalau aku sebenarnya ceritanya diawali dari campur tangan Tuhan kalau menurut aku. Campur tangan Tuhan di mana aku berdoa tuh hampir setiap hari tuh, Kim. Aku bilang, Tuhan, coba tolonglah bantu aku untuk mengubah suamiku saat itu. Bantu supaya hatinya dia lebih lembut, apa segala macam usaha, segala macam doa ya aku inilah panjatkan ke Tuhan. Sampai kemudian Tuhan mengabulkan permintaanku, tapi dengan cara yang aku nggak suka, di mana suamiku saat itu pergi justru. Hatinya berubah, betul hatinya berubah. Tapi hatinya berubah menjadi dia tidak lagi ingin tinggal bersamaku. Oke. Jadi aku menunggu sampai akhirnya justru aku yang ditinggalkan. Padahal aku udah tahu nih pernikahan ini nggak bisa dipertahankan. Itu bisa dipertahankan, tapi kayaknya nggak patut untuk dipertahankan. Tapi aku diem aja di situ. Nah, itulah yang banyak terjadi sama perempuan-perempuan sekarang sampai detik ini. Masih banyak perempuan-perempuan yang berpikir seperti aku dulu. Kalau tugas kita lah perempuan untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Padahal kan sebenarnya enggak. Relasi itu kan ada 2 orang. Masa cuma satu doang yang usaha ini itu gini gitu untuk mempertahankan, untuk menjaga api cinta supaya tetap membara gitu ya? Kan nggak bisa cuma satu orang. Jadi gimana pun aku kasih kayu bakar, aku kasih bensin, aku ini tetap aja apinya redup karena aku tidak mau melihat kalau suamiku saat itu nyiramin air melulu. Lah gimana caranya gue mau kasih kayu sebanyak 1 ton kayak gue kasih bensin kayak gimana, tapi kalau dia siramin air melulu juga ya nggak akan terus-terusan nyala kan apinya gitu. Jadi cara aku sampai akhirnya, jadi saat itu pun aku pikir aku akan siap, Kim. Tapi ternyata you can only prepare kan, you can only prepare but you cannot be 100% ready. Jadi lu tetap aja nggak siap. Pada saat itu aku hancur banget. Ibaratnya tuh ya, udahlah dia pergi buat perempuan lain gitu ya, saat itu yang wah brengsek dia pergi ninggalin gue buat perempuan lain. Ternyata ada juga perempuan satu lagi yang ngaku kalau dia ditidurin. Wah ternyata ada gini lagi. Wah banyak banget ibarat tuh. Dan perempuan yang mengaku ditiduri sama dia pun tuh adalah perempuan yang aku percayai, like I trust her with all my life gitu loh. Jadi kebayangkan kayak double-doublenya gitu rasanya. Ibaratnya tuh dulu tuh rasanya udah jatuh ketimpa tangga, diinjak-injak, disiram bensin, dibakar. Lu udah hancur banget, udah lebur lah jadi debu. Namun kemudian aku bangkitnya karena aku mikir, terus apa? Jatuh nih, terus diinjek-injek nih, timpa tangga, lu disiram bensin, kebakar, terus apa? Nggak ada sisa sama sekali atau masih ada sisa dikit? Oh masih ada sisa dikit. Terus apa? Apa yang kita bisa lakukan dengan sisa tenaga kita yang sedikit ini? Fokusnya ke siapa? Jadi I have that conversation with myself. Aku mulai berdialog dengan diriku sendiri. Oke. Sisa tenaga kita dikit nih. Kita fokusnya kemana? Ke anak lah. Awalnya gitu ya. Ke anak lah, pikirin anak, kan bukan lu doang yang ditinggalin. Anak lu juga ditinggalin. Iya. Tapi akunya ibarat tenaga itu cuma segini. Ibaratnya kalau kita mengibaratkan diri kita sebagai gelas gitu ya. Isinya udah mau habis, Kip. Gimana caranya gelas yang isinya mau habis itu bisa kita berikan isinya buat anak kita. Lah kita kosong dulu jadinya. Kita hampir nggak punya apa-apa untuk diberikan ke anak kita. Jadi yang aku lakukan saat itu adalah gue bantu diri gue sendiri dulu. Bukan berarti egois nggak ngurusin anak gue, enggak. Tapi sambil aku membenahi diriku,
aku membantu anakku. Jadi barengan. Jadi aku nggak fokus ke anakku, karena khawatirnya kalau aku fokus ke anakku, akunya aja kosong gitu loh. Guenya ini kosong loh, apa yang mau gue kasih ke anak gue? Kalau guenya kosong, jadi gue harus belajar bagaimana caranya gue untuk mengisi dulu diri gue, untuk supaya gue bisa bagikan ke anakku. Berat nggak? Berat. Susah nggak? Susah. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Bagaimana cara melakukannya? Mau aja dulu. Kalau ditanya, apa ya, what kept you going, Kapop? Anakku. But what kept me going sebenarnya adalah bagaimana aku melihat kalau diriku punya kendali atas hidupku. Lah kalau lo jatuh, ya banyak orang yang bisa bangunin lu, tapi lunya mau nggak? Ibaratnya kan kita jatuh nih, terus ada orang yang, yuk bangun yuk, gitu ya. Ada orang yang sini, gue kasih tangan gue, yuk bangun yuk. Ada juga orang yang berusaha, yang nggak pakai, jatuh ya nggak langsung mau ngajak kita bangun. Tapi kalau kitanya nggak mau, ya lu bangunin, japrak lagi, bangunin, jatuh lagi, gitu lagi kan. Jadi akunya mau dulu, dan akunya paham dulu kalau aku patut untuk dapat yang lebih baik. Bukan berarti pasangan ya, tapi dapat sesuatu yang lebih baik itu dalam hidup, dalam berrelasi sama anakku, dalam berkarir gitu loh. Jadi pada saat aku merasa aku patut, dan kemudian aku merasa aku mau, dan kemudian barulah aku memampukan diriku dengan aku belajar, dengan ketemu kamu, ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol gitu. That's the thing gitu. Jadi mau dulu. Setelah itu mematutkan diri, aku patut dapat yang lebih baik, aku patut bahagia, aku patut dapat hidup yang lebih tenang gitu ya. Dan setelah itu the rest is ikhtiar dan tawakal. Usahakan, upayakan, setelah itu dapatkan kan. Gitu. Oke, ini satu penguatan untuk listeners juga dari Listen to Kimi FM, bahwa kembali lagi ya, kalau misalkan kita ingin lebih baik, sebetulnya kita nggak butuh pertolongan dari siapapun, walaupun itu butuh, tapi kembali lagi yang justru lebih menyelamatkan adalah kita sendiri ya, Mbak Poppy ya, yang bisa. Betul, karena berdaya kan datangnya dari diri kita sendiri, dari pikiran kita. Kalau kita di pikiran kita ya udah mikir, aduh aku bisa apa? Aku cuma seorang janda, aku punya anak satu, aku ditinggal suamiku untuk perempuan lain, kayak gitu kan membuat diri kita malah jadi melemahkan diri kita. Ngerti gak sih? Tapi pada saat kita menggunakan apa yang terjadi pada kita sebagai ibaratnya sebagai bensin gitu, untuk bahan bakar untuk memotivasi kita untuk berjalan meninggalkan yang itu, dan kita bisa gitu. Dan seringkali teman-teman ngomong, jadi gimana caranya supaya move on, Kapop? Sebenarnya aku lebih suka menggunakan kata move forward ya dibanding move on. Karena kalau move on tuh kesannya kayak ya udah lupakan masa lalu lu berjalan ke depan. Padahal sebenarnya nggak perlu dilupakan, nggak apa-apa. Tapi terus aja jalan. Nanti lama-lama juga kan makin jauh tuh. Kenangan itu kan makin jauh lama-lama. Begitu kita look back, kita yang wow, hebat juga ya. Gue udah sejauh ini ternyata. Gue udah di titik dimana gue bisa puk-puk diri gue sendiri dan bilang, oh great job Poppy, you've done it gitu. Ngerti gak sih? Great. Jadi nggak yang balik lagi ke belakang, aduh aku belum move on, aku nggak bisa lupa. Ya nggak apa-apa, nggak perlu dilupain juga. Makin dipaksa dilupain malah makin nggak bisa lupa. Oh my God, ini salah satu benar-benar support system yang sungguh menarik, karena kembali lagi Mbak Poppy, Listen to Kimi FM ini kan memang untuk support each other ya, dan saya rasa tidak semua orang bisa seperti itu, makanya saya menghadirkan seorang Mbak Poppy untuk saling support satu sama lain. Nah, kira-kira butuh berapa lama sih atau berapa waktu pada akhirnya ya, tadi yang Mbak Poppy bilang kan move forward gitu, hingga akhirnya sekarang bisa lebih tangguh, atau ya sudah bilang thanks to yourself gitu loh atas semua perjalanan hidup ini yang dilewati? Berapa lama? Tergantung. Kamu mau happy-nya kapan? Kamu mau happy dalam 3 menit dalam jangka waktu 3 menit ke depan bisa. Kamu mau happy-nya nanti 30 tahun lagi bisa. Kamu merasa kamu tidak patut untuk happy bisa. Jadi tergantung kamu. Gitu. Kalau aku terus terang, kalau aku saat aku ditinggalkan tuh 2015, di bulan Oktober 2015, sampai aku di
pertengahan 2017 baru aku pelan-pelan pulih. Jadi hampir 2 tahun tuh aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menggugat cerai itu baru di 2017 akhir loh, Kim. Kebayang nggak? Padahal aku ditinggal udah dari tahun 2015 loh. Jadi itu juga prosesku pulih kan sebenarnya, dengan akhirnya memutuskan okay, I need to let this go. The moment I let it go di tahun 2017 itu, di bulan November 2017, pertama kali itu surat gugatan masuk dan ada surat panggilan untuk sidang, it felt liberating. Padahal belum resmi cerai loh ya, but it felt liberating. I finally doing something for me to relieve myself of this misery, ibaratnya. Untuk I'm letting go of the api yang sebenarnya ngebakarin tangan gue sendiri gitu loh, ini gue pegangin terus, padahal ini menyakitkan gitu. Alasannya dulu apa? Pada saat aku waktu itu sudah mulai berhubungan sama Kang Masku yang sekarang ya, di tahun 2017. Dan dia tanya ke aku, jadi sekarang nih gue pacaran sama perempuan yang notabene masih istrinya orang. Terus gue bilang, secara paper doang sih itu, iya, tapi gue gak mau berhubungan dengan perempuan yang masih statusnya masih istri orang. Terus gue bilang, iya tapi we separated, iya kenapa nggak lo urus suratnya? Terus aku bilang, iya aku sibuk, gak ada waktu apa segala macam. That's sebenarnya BS aja gitu sebenarnya. Kalau aku look back gitu ya, kalau aku lihat lagi ke belakang gitu ya. Karena apa? Aku berpikir itu adalah salah satu cara aku untuk menghukum dia. Kalau aku tidak menceraikan dia, kan dia tidak bisa nikah lagi. Ngerti nggak? Tapi kan petty banget gitu loh, Kim, ngerti nggak sih? Itu kan lu juga yang rugi sendiri, Pop, gitu. Lu bertahan, lu diemin, padahal sebenarnya kalian bisa clean cut gitu, bisa bersih. Dan waktu itu aku masih mikir gini loh, kan lu yang ninggalin gue, lu dong yang ngurus cerainya. Kan lu yang mau cerai sama gue, lu yang mau pisah sama gue. Kenapa gue yang repot, kenapa gue yang harus gitu? Padahal sebenarnya itu kan jadi mengendalikan aku. Aku jadi nggak bisa bebas juga. Itu berefek padaku. Sampai akhirnya aku mikir, lah, gue diem di sini-sini aja karena gue yang diem di sini-sini aja. Ya gue dong yang pergi. Ya gue lah lakukan sesuatu. Kalau gue bisa lakukan sesuatu, akhirnya aku gugat di 2017 bulan November. Jadi 2015, 2016, 2017 tepat 2 tahun setelah dia meninggalkanku, aku urus. Di November keluar itu surat. Di bulan Januari diputuskan kalau kita bercerai. Di bulan April jadi hadiah ulang tahunku, akte keluar. Akte cerai keluar. Jadi ya gitu maksudnya, tergantung kamu maunya kapan. Kamu mau 2 tahun kayak aku, tapi terus nih selama 2 tahun tuh drama gitu, bolak-balik bikin ribet ini anak dan lain sebagainya, karena kita punya anak kan gitu. Jadi apapun yang berurusan sama anak seringkali jadi terganjal karena aku butuh KTP-nya dia, aku harus minta KTP-nya dia karena dia masih berstatus ayahnya gitu. Tapi begitu ada surat cerai kan dan hak asuhnya dia ada di aku kan enggak. Aku hanya perlu menyertakan akte cerai dan ada hak asuh anak di aku, udah selesai. Aku bisa lakukan semua sendiri tanpa perlu ke dia gitu. Jadi if you want to take control of your life, start from you. If you want to keep moving forward, then start from you. Mulai dari kamu dulu. Kamu maunya kapan? Bisa nggak? Bisa. Mau nggak? Belum tentu. Jadi kamu mau dulu, maunya kapan? Mau 3 menit lagi bisa? 30 menit lagi bisa? 1 hari bisa? 1 minggu bisa? 1 abad juga bisa. Tergantung kamunya. Musim boleh nggak menentu, tapi rasa sih sulit untuk menipu. Sekali kena di lidah, rasanya enggan untuk berpindah. Dapur Kayu, olahan dimsum mentainya punya jaminan ketagihan. Dengan isian ayam, aman buat yang alergi seafood. Kesan premiumnya muncul dari topping mentai bercampur mayo dan tobiko yang ditorch.
Nggak perlu banyak pertimbangan, langsung aja pesan via WhatsApp di 0813 104 08 000. Dan kunjungi juga Instagram di @dapur.kayu. Dapur Kayu, dimsum mentainya enak dan halal. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Saya rasa juga teman-teman yang sedang menyimak gitu ya, yang sedang mendengarkan, pernah ada nih di posisi Mbak Poppy saat ini, apalagi gitu ya, yang kayaknya bingung mau meneruskan perasaan ini dengan drama-drama atau ya udah diselesaikan dengan move forward kalau kata Mbak Poppy seperti itu. Anyway, thank you so much Mbak Poppy sudah berbagi dan saling menguatkan di Listen to Kimi FM. Yang pasti I'm so glad and very honored having you on my show. Nah, terakhir nih, apa rencana Mbak Poppy selanjutnya dan apa yang ingin Mbak Poppy sampaikan untuk sekarang yang sedang mendengarkan masih dalam posisi yang pernah Mbak Poppy rasakan gitu, dilematis. Ini kan pendengar Listen to Kimi FM, to be honest, ini ya ada juga cowok gitu ya, ada juga single dad, ada juga single man gitu yang mungkin saja seperti itu gitu, sedang dilematis dengan satu hubungannya dan ingin lebih happy tapi takut untuk speak up karena ada perasaan-perasaan gak enak atau status itu kayaknya masih penting buat kedua belah pihak gitu. What do you want to say? Put yourself first. Fokus ke diri kamu dulu. Fokus ke diri kamu dulu. Let the world wait. Let the entire world wait sampai kamu siap. Karena seringkali kita lebih mikirin, nanti ibuku bagaimana, nanti orang tuaku bagaimana, nanti ini tetangga-tetangga gimana, sampai tukang nasi goreng di pengkolan juga dipikirin gitu. Padahal sebenarnya kita hanya perlu fokus ke diri kita dulu. Begitu kitanya sudah berdaya di pikiran sejak dari pikiran, gak ada yang bisa bikin kita jatuh, Kim. Terlepas statusmu apa, mau janda, mau duda, mau single di atas usia 30 tahun, mau single di atas umur 40 tahun, mau single di atas umur 50 tahun, mau menikah di umur 18 tahun gitu, atau 19, jangan, 18 tahun masih di bawah umur. Mau menikah di usia 20 tahun, mau nggak mau punya anak, mau apa, kita bisa bulletproof kalau kita fokus ke kita. Kan kita tangan cuma 2 ya, Kim. Nggak akan cukup untuk nutupin mulut semua orang yang bicara buruk tentang kita, tapi cukup untuk menutup telinga kita. Jadi jangan salah nih teman-teman, jangan sampai yang ditutup mulut kita, tapi omongan semua orang dengar. Salah, kebalik. Telinga yang kita tutup sehingga kita bisa fokus. Dan kita bisa gunakan suara kita untuk menyampaikan, maaf, ini area personalku, saya tidak nyaman membahas ini dengan. Misalnya ada keluarga gitu yang ngomong ya, Kim, kamu cepet lah, gini gitu ya. Terus, terima kasih, terlalu personal buat saya bahas ini. Tapi terima kasih, that's it. Carry on, let it go, gitu ya. Jadi, I found so much peace dengan I let go of things, gitu. Bahkan kalau misalnya di Instagram sekarang kan gitu ya, ada yang komentar tiba-tiba, gitu ya, let it go. Biasanya adalah itu projection mereka. Jadi, satu, teman-teman, tangan cuma 2. Jangan digunakan untuk menutup mulutmu sehingga kamu tidak bersuara. Tapi tutup telingamu supaya kamu bisa fokus. Fokus ke siapa? Ke dirimu sendiri dulu. Karena begitu dirimu isinya sudah penuh, dan kamu bisa mulai bagikan ke orang-orang terkasih di sekelilingmu. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Station 2 bersama Poppy RD Harjo. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned and listen